Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Beta Sugiarso di channel Beta Terapi. Dan seperti biasanya kita terus berbagi informasi ya, atau lebih tepatnya bisa juga berdiskusi terkait dengan motivasi dan terapi. Teman-teman semuanya, hari ini saya berharap bisa berbagi tentang komunikasi antara diri kita dengan hati kita. Ya, seringkali kita mengalami perbedaan pendapat ya. Saya juga demikian dan teman-teman pastinya mengalami ya. Kadang ada perbedaan antara apa yang kita pikirkan dengan hati kecil kita. Dan ini seringkali tergantung mana yang mau dimenangkan ya. Apakah pikiran yang muncul atau di hati kita yang paling dalam. Baik teman-teman, ketika ada perbedaan ya, biasanya merasakan adanya ketidaknyamanan. Yang simple seperti ini, ketika kita mau beli sesuatu ya, pikiran kita mengatakan wah saya harus beli ini, saya butuh ini, saya beli ini untuk ini, dan ini penting sekali. Namun di hati kecil kita tiba-tiba mengatakan wah jangan dulu, itu tidak urgent, itu bisa nanti. Nah, kira-kira sering terjadi tidak hal-hal seperti ini dalam diri teman-teman? Nah, tentunya tidak hanya pada konteks yang tadi saja ya, pada hal-hal yang lain pun demikian. Ketika kita mau mengambil keputusan ya, ada perbedaan-perbedaan yang kita sendiri belum bisa selaras. Nah, lalu bagaimana cara kita menyelaraskan? Baik, teman-teman, sebetulnya diri kita itu banyak sekali ide-ide ya, nilai-nilai yang sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, bahkan sudah menjadi nilai dari diri kita ya. Ada yang sudah menjadi belief ya, satu yang sudah diyakini ya, atau keyakinan kita. Misalnya kalau saya beli barang X itu akan sangat bermanfaat untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, itu ada belief di situ, ada keyakinan di situ. Yang lebih spesifik seperti ini. Kalau saya beli buku ini, wah, saya bisa belajar lebih dalam tentang materi yang ada di buku itu. Nah, ini belief. Ada satu keyakinan yang muncul dari dalam diri kita, wah, saya harus beli nih, dan ini penting. Nah, namun tiba-tiba sisi pikiran mengatakan, wah nggak usah dulu, paling nggak dibaca gitu. Paling bacanya nanti, kan bisa lihat di Google, bisa lihat di e-book, tidak harus beli buku-buku yang fisik seperti itu. Nah, ada dua perbedaan yang seringkali itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah-langkah kita gitu. Nah, teman-teman, ketika muncul hal tersebut, tentunya kita harus menyikapi dengan bijak, karena itu semuanya adalah diri kita, itu semuanya ide-ide kita, dan tentunya ketika ide-ide itu dimatikan ya, atau dilemahkan oleh diri kita, atau bisa lebih tepatnya salah satu dikalahkan tanpa adanya negosiasi, hal ini akan merugikan sisi ide-ide yang lainnya. Misalnya tadi, ketika mau beli buku, di sisi kognitifnya atau di sisi pemikirannya mengatakan nggak usah, kan bisa beli yang lain, bisa beli yang lebih penting. Dan buku itu kan bisa di-download dari internet gitu. Nah, tapi di sisi yang lain, di bawah sadar merasakan wah saya butuh nih, ini penting nih, ini harus saya beli bukunya. Nah, kalau yang dikalahkan yang sisi beli bukunya ya, atau sebaliknya ya, dikalahkan salah satunya, ada sisi-sisi yang
merasa tidak didengarkan. Nah, tentunya ini akan menjadi dampak kedepannya pada saat pengambilan keputusan ada hal-hal yang tidak selaras. Nah, sebetulnya bukan berarti kita harus memaksakan milih salah satu, ya. Namun dengan kita negosiasi antara pemikiran kita dengan hati kecil kita, kita bisa menemukan ya jalan terbaik. Kita bisa menemukan mana yang sekarang bisa dilakukan. Lalu selanjutnya, caranya bagaimana? Kita bernegosiasi ya antara pemikiran kita dengan ide-ide kita atau bawah sadar kita. Sedangkan ini adalah satu bagian ya, satu sistem yang tidak bisa terpisahkan. Nah, teman-teman, sejatinya kita selalu berkomunikasi dengan diri kita. Namun biasanya tidak disadari bahwa itu adalah bentuk komunikasi. Sehingga mulai sekarang teman-teman, kita bisa ya berkomunikasi dengan diri kita ya, antara pemikiran ini yang muncul ya, ide-ide yang banyak sekali dengan hati nurani kita, dengan hati kecil kita. Nah, bagaimana caranya? Baik. Sebetulnya cara ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun ketika kita melakukannya dalam situasi tertentu yang yang berada pada situasi sibuk atau situasi yang ramai, tentunya ini membutuhkan fokus yang lebih baik. Nah, untuk membantu fokus itu, saya seringkali membawa klien ataupun diri saya sendiri pada situasi yang lebih tenang ya. Contohnya di ruang terapi yang seperti di sebelah saya ini ada kursi terapi, saya bisa duduk di situ ya sambil saya istirahat ya, sambil saya santai, saya mulai melakukan negosiasi. Saya duduk ya sambil nutup mata boleh sehingga rasanya lebih nyaman sambil menikmati relaksasi tubuh. Nah, pada saat itu kita bisa sekaligus ya terapi diri ya, seperti di video-video sebelumnya, terapi diri untuk kita ya, dan saat itu pula kita melakukan komunikasi antar diri kita. Nah, teman-teman, setelah kita santai, rileks ya, boleh berbaring, boleh duduk ya, karena kursi ini bisa sambil tiduran ya, sambil berbaring gitu ya, bisa di setel. Dan tentunya kita butuh situasi yang lebih nyaman, yang lebih rileks untuk kita bernegosiasi. Nah, ketika sudah dalam kondisi yang sesuai ya, sudah nyaman, kita juga sudah nyantai gitu ya, kita mulai ngobrol. Nah, ngobrolnya gimana ya? Kita mulai dari siapa dulu, terserah. Mulai dari hati kecil ini atau dari pemikiran. Nah, misalnya seperti ini. Hai diriku yang menguasai atau yang mempunyai ide untuk membeli buku. Bolehkah kiranya saat ini saya berkomunikasi denganmu? Tujuannya adalah untuk menemukan jalan terbaik, apakah saya harus beli buku itu atau cukup dengan e-book seperti yang tadi saya usulkan. Nah, setelah kita bertanya, kita tunggu jawabannya. Tentunya kalau tadi kita pertanyaannya berasal dari pemikiran, maka jawabannya berasal dari hati kita. Nah, untuk menunggu jawaban ini sabar. Ya, sabar. Karena dia kalau sudah terbiasa akan cepat ya. Tapi kalau nggak terbiasa tentunya ini butuh waktu, butuh proses, dan butuh latihan. Dia mulai jawab. Ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, kita bisa mendengarkan tadi intonasinya, perasaannya dari bawah sadar tadi ya, dari hati kita. Sebetulnya dia cocok nggak sih ya, dengan idenya, pemikiran tadi, dengan ide-ide yang muncul tadi. Pasti ada rasa yang bisa kita bedakan. Nah, setelah itu mulai kita bertanya. Diriku yang mempunyai ide untuk beli buku.
boleh saya tahu kiranya apa tujuanmu beli buku itu, sehingga kamu merasa bahwa itu sangat penting untuk kamu. Nah, setelah bertanya, kita langsung nunggu jawabannya. Dan dia menjawab, ya kan buku itu penting ketika saya butuh kapanpun, bukunya ada. Kalau ibu kan bisa hilang. Kalau buku ini kan saya bisa simpan dan kapanpun pada saat saya butuh saya bisa baca dan bisa disimpan bentuknya fisik. Saya lebih suka yang fisik. Nah, ini ada percakapan antara pemikiran dengan tadi ya, hati kecil ya, yang mengatakan butuh buku fisik, yang satunya cukup e-book atau cari di internet banyak. Nah, dari pemikiran menjawab, ya betul, kamu butuh buku itu untuk kamu simpan dalam bentuk fisik, dan memang itu nyata. Namun kalau e-book kan lebih efektif, lebih mudah dibawa kemana-mana, cukup di HP, kita butuh kapan-kapan kita bisa. Dan itu kan lebih simple dan kita nggak perlu beli lagi, karena informasinya banyak di internet, di Google. Nah, gimana kalau kita nggak usah beli, cukup pakai yang e-book aja, yang di internet ada. Terus dari dalam diri kita ya, hati kita menjawab lagi, wah saya nggak sependapat, saya nggak serk kalau saya pakai e-book, saya nggak nyaman belajarnya. Ini kan harapannya saya bisa baca buku itu, saya bisa pelajari sehingga saya dapat manfaatnya. Kalau saya nggak nyaman, bagaimana saya bisa mendapatkan manfaatnya? Kalau beli saja gimana? Saya lebih senang beli supaya saya bisa mendapatkan keilmuan dari buku itu dan saya bisa belajarnya tidak harus dalam target waktu tertentu ya, tapi saya bisa kapanpun saya belajar. Dan saya sekali lagi saya lebih nyaman untuk saya baca secara fisik. Nah, perbedaan ini akan terus berlanjut ya dengan negosiasi, argumentasi yang ada ini harus sampai clear. Ketika pemikiran mengatakan ya udah nggak apa-apalah kalau kamu memang nyaman seperti itu, dan tentunya saya pun harus mengikuti karena kamu butuh yang nyaman untuk kamu belajar. Baik, hati nurani, hati kecil yang mempunyai ide untuk beli buku fisik, terima kasih, dan saya sependapat untuk beli buku itu. Dan yang pasti buku itu harus bermanfaat untuk kita semuanya dan dibaca sampai selesai dan bisa kita realisasikan penerapannya dari buku itu. Baik, terima kasih bagian tubuh yang mempunyai ide untuk beli buku fisik. Demikian, terima kasih. Nah, situasi negosiasi ini ketika kita santai dan rileks, kita bisa menemukan solusinya, dan harapannya ada keakraban antara pemikiran dengan hati kita, sehingga pada situasi apapun pengambilan keputusan kita bisa langsung melakukan negosiasi. Begitu teman-teman, ini adalah metode yang sederhana dan ini melibatkan pemikiran dan hati kita ya. Dan tentunya teman-teman, ketika ada kebuntuan dalam mencarikan solusi, kita kembali pada nilai diri kita. Apakah kita akan melakukan terapi diri sehingga bisa menemukan kembali, atau kalau saya lebih cenderung saya akan minta berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah saya petunjuk, berikanlah saya hidayah dari Engkau, tunjukkanlah mana yang terbaik untuk saya, untuk orang-orang di sekitar saya, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang paling baik. Atau dengan sholat istikharah ya, kita menemukan jawaban itu benar-benar kita minta kepada Allah supaya diberikan jalan, diberikan petunjuk. Itu kalau saya, dan semua itu tergantung teman-teman, tergantung nilai beliefnya teman-teman semuanya. Baik teman-teman, demikian untuk informasi kali ini, harapannya bermanfaat
dan teman-teman bisa menggunakan cara manapun sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan nilai-nilai dan mana yang menurut teman-teman nyaman dan bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Demikian, berjumpa lagi dengan saya, Beta Sugiharso. Harapannya terus belajar bersama. Salam sehat makin luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.